ketemu lagi bareng Cebi dan Vanessa. Nah, semuanya udah siap beribadah nih kayaknya. Udah rapi-rapi, udah kece-kece banget nih. Wah, keren-keren semua. Kalau gitu, sekarang kita mau sama-sama mulai dalam doa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah lagi kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah ini bisa membawa berkat bagi kami dan membawa kemuliaan bagi namamu. Hanya dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kids, sekarang Cici Ebi dan Cici Vanessa mau ngajak kalian untuk memuji Tuhan bareng. So, yuk kita bangkit berdiri. Yuk. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau akan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Wah. Yeay. Nah, sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan satu lagu lagi, bahwa Tuhan kita itu cuma satu-satunya, nggak ada yang lain selain Tuhan kita. Kita mau memujikan, tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya kau milikku di surga.
Selamat pagi adik-adik, Shalom. Senang sekali hari ini kita bersama-sama boleh di sekolah minggu untuk belajar firman Tuhan. Perkenalkan, nama Lause Ivan. Hari ini senang sekali boleh bersama-sama adik-adik sekalian untuk kita belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon Tuhan memberkati sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah, kami boleh memahami firman Tuhan, dan kami boleh sama-sama melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, langsung senang sekali hari ini kita bersama-sama boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama mau main dulu yuk. Kita main sebuah permainan yang namanya Siapakah Aku? Biar lebih rame kita juga mau panggil Lause Edric. Yeay. Halo Lause. Halo, selamat pagi. Udah mandi? Udah. Udah makan Lause? Udah dong. Nah, adik-adik semua juga pasti udah mandi, udah makan, pakainya udah rapi untuk bersama-sama ke sekolah minggu kan? Kita hari ini senang-senang mau dengar cerita firman Tuhan, tapi kita juga mau main game biar lebih seru. Siap? Siap. Nah, gamenya sederhana. Jadi Lause Ivan akan kasih satu kalimat, terus kalian boleh nebak kira-kira siapakah aku yang ada di Lause deskripsikan. Oke, jadi yang di rumah juga jangan tidur loh ya, ikutan main ya. Iya. Bersama-sama menebak. Oke, yang pertama, siapakah aku? Aku adalah seorang yang mengemudikan pesawat terbang. Siapa ya? Siapa, Adik-adik ayo siapa? Lause Edric tahu nggak? Siapa ya? Kalau supir bis. Bukan. Ada yang jawab. Pilot, bener. Hebat. Adik-adik bener sekali, pilot. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapakah aku? Setiap hari aku pergi ke laut untuk menangkap ikan. Siapa lagi? Siapa? Hayo. Adik-adik tahu nggak? Lause Ayo. tahu nggak? Siapa? Kalau petani. Petani kok ke laut? Cabut rumput laut? Bukan. Jawabannya adalah benar lagi adik-adik. Nah, lah. Yan, hebat banget adik-adik semua. Oke, yang terakhir Lause nggak mau pakai kata-kata, Lause deskripsikan ya. Adik-adik yang jawab ya. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Siapa aku? Siapa? Ayo. Siapa ya adik-adik? Aduh susah banget Lause nggak ngerti loh. Aduh. Inisialnya M. M. Waduh. Huruf pertamanya M. M. Aduh. Ayo adik-adik Huruf bantu. keduanya A. Ayo adik-adik bantu Lause. Ayo. Jawab. Mama yang kan nyayang tuh ngasih makan ya kan. Wah, kita senang ya kita boleh sama-sama menebak. Ada banyak profesi tadi kita udah tebak dan juga ada mama kita. Thank you Lause. Nah, hari ini kita sama-sama mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Suatu ketika Tuhan Yesus bertanya tentang siapakah aku. Cerita ini diawali ketika Tuhan Yesus suatu kali berjalan-jalan di dekat sebuah kota kecil di lereng Gunung Hermon. Pada waktu itu Yesus berjalan-jalan dengan para murid-muridnya. Lalu Yesus berhenti di sana, para muridnya duduk di sana. Dan Yesus mempertanyakan pertanyaan yang sama. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku, anak manusia? Wah, ini pertanyaan yang sulit bukan? Siapa Yesus itu? Para murid berpikir sejenak, seperti Lause Edric tadi berpikir. Lalu mereka teringat. Ada yang berkata, Tuhan Yesus itu adalah Elia. Ada juga yang berkata Tuhan Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata Tuhan Yesus itu Yeremia. Atau Tuhan Yesus itu adalah seorang
nabi. Jadi mereka bilang, nabi, Yeremia, Elia, dan sebagainya. Nah, tetapi Yesus tahu para murid itu menjawab dari apa yang mereka ingat dan dengar dari apa kata orang. Nah, kali ini Yesus bertanya sesuatu yang lebih pribadi. Yesus bertanya kepada para murid, kalau menurut kamu, siapakah aku? Kalau menurut kamu sendiri, siapa aku itu? Wah, para murid bingung ya. Kalau Elia tadi jawaban orang ini. Kalau Yohanes Pembaptis jawaban orang ini. Tapi mereka nggak pernah berpikir siapa itu Yesus bagi mereka. Oleh karena itu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Tiba-tiba mereka yang tadi rajin menjawab satu-satu, semuanya diam. Semuanya diam. Karena ini pertanyaan yang harus dijawab oleh para murid itu sendiri. Nah, setelah sekian lama diam, mungkin mereka dengar suara jangkrik, krik, 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 krik. Mereka berpikir tiba-tiba salah seorang dari mereka, yaitu seorang murid yang bernama Simon Petrus, dia menjawab dengan suara yang lantang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia berdiri dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Petrus berkata, Yesus adalah Mesias, penolong yang telah dijanjikan oleh Allah. Dia sendiri juga adalah anak Allah yang hidup. Jawaban yang sangat luar biasa. Dan Yesus berkata, benar sekali jawabanmu itu. Wah, Yesus adalah anak Allah. Ia adalah Mesias yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Wah, kita mungkin saat ini mendengar, wah, Simon Petrus hebat banget ya, bisa nebak. Tetapi hari ini melalui cerita firman Tuhan ini, kita bersama-sama akan melihat bahwa sebenarnya Allah lah yang menolong Simon Petrus untuk mengeluarkan jawaban yang tepat. Di tengah-tengah kebingungan orang-orang pada waktu itu, Tuhan memimpin Simon Petrus untuk memiliki jawaban yang tepat. Tentang siapa itu Yesus bukan dari kata orang-orang, tetapi kata dia secara pribadi. Lausu dulu waktu kecil tidak mengenal Tuhan Yesus, adik-adik. Lausu dulu setiap minggu gak mau ke gereja, Lausu nonton film di rumah dan sebagainya. Nah, sampai suatu ketika Lausu tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi Lausu. Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Lausu. Lausu punya dosa banyak, tetapi Tuhan mengasihi Lausu. Nah, sejak hari itu Lausu belajar tentang siapa itu Tuhan, bukan dari kata orang-orang, tetapi karena Tuhan itu secara pribadi mengasihi dan menyelamatkan Lausu. Nah, hari ini Lausu mau ajak kita sama-sama juga. Kita mungkin sering setiap minggu dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu menyayangi kalian secara pribadi. Dia adalah Mesias yang akan menolong kalian dari segala hukuman dosa. Dan dia adalah anak Allah yang hidup. Mari kita sama-sama punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Dia bukan superhero, dia bukan orang yang menyelamatkan, orang-orang menyembuhkan orang-orang saja. Bukan hanya itu, tetapi dia adalah Mesias. Dia adalah penyelamat kita. Dia yang menebus dosa kita di atas Kalvari. Dan ia mengasihi adik-adik. Ia juga mengasihi Lausu. Oleh karena itu, mari kita membuka hati kita untuk kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Dia bukan hanya pribadi yang kita dengar setiap minggu, tapi ia adalah Tuhan yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ada kita yang mungkin kadang-kadang berbohong. Ada yang kita kadang-kadang melakukan dosa. Ada yang kita kurang ajar sama orang tua. Ada kita yang tidak taat. Ada kita yang mencontek. Tapi sekalipun kita penuh dosa, Tuhan mau mati buat kita dan Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas Tuhan Yesus yang baik dan mengasihi kita semua.
Sebelum Lause menutup di dalam doa, kita sama-sama akan menyebutkan ayat hafalan kita pada hari ini. Terambil dari Matius pasal 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ayo kita baca sama-sama ya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sekali lagi. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Mesias. Ia Anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita semua, yang menanggung hukuman dosa kita, dan Ia mengasihi kita. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur kita semua mungkin melakukan dosa, kita semua kadangkala nakal, kita semua kadang tidak taat kepada orang tua, kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur, Tuhan mengasihi kita, Ia mati di atas kayu salib bagi kita. Dia adalah Mesias, penyelamat kita, Ia adalah Anak Allah yang hidup. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan yang memandang aku yang berdosa ini berharga, dan Tuhan mau mati di atas kayu salib bagi aku. Mari adik-adik ikuti Lause berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan mau mati bagi kami. Sekalipun kami penuh dosa, kadang kami nakal, kami tidak taat, tetapi Engkau mau mengasihi setiap kami. Oleh karena itu, kami mau membuka hati untuk Tuhan. Kami mau percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang sudah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Untuk kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Oke kids, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Buat kalian yang merasa terberkati lewat video ini, kalian bisa share link video ini ke teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Segitu dulu dari kita. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.